Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Yasir Imam. Oke, aku akan melanjut part sebelumnya tentang CNN ya, yang kombinasi layer. Nah, sekarang di part kedua ini kita akan melakukan pre-processing atau gathering data juga, pengumpulan data. Oke, teman-teman bisa lihat ya di tutorial pertama. Ya, tutorial pertama itu menjelaskan tentang bagaimana cara mengambil API dari Kaggle dan membuat visualisasi datanya. Nah, sekarang di pre-processing ini kita akan masuk ke tahap pengumpulan data dan normalisasi data dan encoder data juga ya. Oke, sama halnya seperti modul 1 sih teman-teman, nggak beda jauh banget. Nah, jadi sekarang kita lanjut. Ini ya modul pertama ya, part 1. Nah, sekarang kita lanjut untuk part 2-nya. Nah, di sini kita panggil dulu library-nya ya. Setelah itu kita gunakan NumPy juga ya untuk nampung data. Oke, sekarang kita ngumpulin datanya, trend data. Oke, setelah ini, oh ya, ini salah teman-teman, bentar akan error. Oke, ini tes. Oke, enggak, lupa, kita kan mau ngumpulkan data trendnya dulu, berarti ini label, trend labelnya. Aku lupa teman-teman, maaf banget. Trend label. Oke, nah di sini kita buat dulu trendir sama dengan os.path join. Nah, kita ngambil dari mana? Dari library-nya ya. Directory maksudnya, bukan library. Nah, di sini kita tulis break his 400x train. Nah, ngambil dari data trainnya ya. Nah, for r, d, f ini cuma sebagai inisialnya ya. In os.wal. Jadi sebenarnya aku nggak perlu jelasin ke teman-teman lagi. Soalnya di modul di tutorial sebelumnya, maksudnya di tutorial sebelumnya aku udah menjelaskan tentang ini semua yang di ANN. Jadi sekarang aku langsung aja ya, karena aku juga lagi sibuk dan ini aku menyempatin waktu untuk ngerjain ini tutorial ini, karena aku mohon doa dari teman-teman. Insya Allah di pertengahan bulan ini aku PIMNAS untuk mewakilkan kampus di bidang PKMM. Jadi aku mohon doanya teman-teman ya, semoga kampus kita UMM bisa juara di PIMNAS tahun ini, di PIMNAS 33 ya kayaknya. Jadi mohon doanya teman-teman. Oke, for file in F. Oke, setelah itu kita pastikan bahwa gambarnya ini PNG apa enggak. .png in file. Oke, nah sekarang kita masukkan dulu image path sama dengan os.path.join. Nah, image sama dengan cp2 imread image path. Oke, setelah itu kita tulis lagi di sini kita akan resize ya. Jadi teman-teman kalau mau ingat lagi tentang penjelasan ini bisa di bukan di tutorialku yang ANN. Situ sudah jelas aku jelaskan ya fungsinya apa aja. Nah, sini kita masukkan ukurannya ya. Dimana ukurannya itu 250 kali 250 pixel. Oke. Nice, sekarang kita trend data adpen. Kita menggunakan fungsi adpen dimana dalam parameternya itu ada image. Setelah itu label sama dengan image patch split os os nya dalam kurung ya, lupa. Terus setelah itu path
save min2. Oke, sekarang train label dot append label. Oke, setelah itu di sini train data dengan np.array train. Oke, train label sama dengan np.array train label. Oke, nah ini untuk yang data trainnya ya, yang label sama datanya, train data sama train labelnya ya. Nah sekarang ini kita lanjut ke yang validasi sekarang. Sama halnya seperti yang kemarin teman-teman. Jadi di sini yang validasi itu pakai data test, yang ini kan train. Nanti kita kopas aja ini. Jadi nggak capek lagi ngetik. Oke, kopas. Nah tinggal diganti aja sini tes. Nah terus yang di tes ini yang diganti mananya lagi. Nah yang di sininya train ini diganti ya. Ini ganti juga tes data. Terus ini tes juga. Terus yang ini tes juga ya. Tes. Terus yang ini juga tes. Oke, setelah itu yang mana lagi teman-teman? Yang ini juga ya, tes. Oke, yang ini juga tes. Oke, sekarang coba kita running dulu. Oh iya, ada yang error ya di sini. min2, invalid syntax. Oke, kita perhatiin dulu. Itu errornya di mana? Label. Oh ya, ini ada titik ya teman-teman ternyata. Oke. Oh ya, salah juga ya. Label benar. Ntar kita print dulu label image path dot split terus os.path.save min2. Ini seharusnya sudah benar ya teman-teman. Tunggu bentar, kita perhatiin lebih baik. Bentar, ini invalid sintaknya di sini ya. Ini ada yang kelebihan nih. Oh iya, ini titik ini nggak perlu sebenarnya. Oke, maaf ya teman-teman, kayaknya kurang terlalu diperhatikan, kurang teliti. Jadi ini banyak yang error jadinya. Nah ini juga. Jadi ngoding itu harus teliti sebenarnya. Nah mungkin hari ini aku kurang teliti karena terlalu banyak tugas juga ya. Nah sekarang yang ini juga. Nah setelah ini dan beres, kita masih error juga ya append-nya. Oh iya, ini ganti train ini jadi tes. Terus setelah validasi kita lanjut ke bagian bagian apa ya, ini juga salah masih ke bagian datanya, dimana datanya itu dijumlahkan, train data sama labelnya itu dijumlahkan semuanya, jadi digabungin ya. Nah sekarang kita tinggal print aja sini, print ini untuk secara keseluruhan ya, train data. Nah terus ini kita buat koma train data.shape pakai fungsi shape untuk membaca dimensinya ya. Oke, kita copy aja ya biar cepet. Oke, ini label. Oke, tinggal ini diganti aja ya sama label. Ini tes.
ini tes, bukan label, maksudnya ini diganti. Oke, kita running. Nah, jadi jumlah data secara keseluruhan itu sebanyak 1148 untuk yang trend, yang tesnya itu sebanyak 545. Nah, ini tiga ini mengartikan tuh bahwa gambar itu tidak grayscale tapi RGB, red, green, blue. Kalau grayscale ini berarti gambar itu satu. Di sini tuh dimensi bahkan tertulis itu satu ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke normalisasi data. Jadi sebelumnya aku udah nerangin juga ya di tutorial sebelumnya, jadi aku nggak perlu nerangin lagi sini. Oke, print. Terus data sebelum dinormalisasi, trend data. Oke, X trend sama dengan trend data STP float, tipenya float ya, float 32. Setelah itu per 250. Oke, yang X testnya sama dengan test data dot stp float p2. Oke, sini 250 lagi ya. Oke, nah sini kita buat lagi print data yang sudah dinormalisasi. Oke, terus sini koma X trend nilainya. Oke, kita running. Oke, jadi ini data yang sebelum dinormalisasi dan ini data yang sudah dinormalisasi. Oke, nah sekarang kita buat lagi untuk di bagian encodernya ya. Jadi yang awalnya itu nama penamaan itu numerik, jadi kita ubah, bukan, penamaan awalnya itu teks, kita ubah jadi numerik. Oke, from sklearn, kita pakai modul sklearn lagi ya, pre-processing, import label encoder ya, label encoder, print label sebelum di encoder, trend label. Oke, sekarang kita buat lagi lb sama dengan label, kayak manggilnya label encoder. Oke, ytrend sama dengan lb dot fit, ditransform ya, transform trend label. Ytest sama dengan lib dot fit, ini transform, terus test label. Oke, sekarang kita mau print gambarnya sebanyak 8 ya, seperti yang di atas, print label sudah di encoder, koma ytrend masukkan nilainya 8. Oke, sekarang kita running, coba. Error ya di ytestnya ya. Oke, di ytestnya error, lib lb seharusnya, karena kita tulis ini itu lb, kecuali kita tulis ini lib, taruh aja sini ya lib, maka sini juga lib. Oke, nah jadi
ini data yang awalnya itu belum di encoder, namanya masih benik. Nah, jadi data yang sudah di encoder, jadi datanya itu numerik ya. Jadi nilainya itu 0. 0 seperti ini. Jadi misalkan nih untuk yang benignya itu, yang malignannya itu, jika ini namanya malignan, maka hasil numeriknya bakalan 1 kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk bagian seri kedua ini sampai di sini aja ya. Untuk seri ketiga kita masuk ke tahap modeling, yang dimana di sini kita akan membuat skenario pertama, skenario kedua, dan skenario training modelnya, terus skenario training model yang kedua juga. Jadi ini cukup berat juga ya di seri ketiga ini, banyak banget juga codingannya. Dan iterasinya itu juga aku bisa nyampe ke 100 epoch untuk iterasi epochnya. Sampai 100 ya. Jadi untuk mendapatkan hasil Ocarus yang bagus tuh ya aku malah ngambil banyak gitu, sampai 100 kali epoch gitu. Jadi nggak 10 kali. Nah, itu untuk seri ketiga ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum.